Fakta bahwa penciptaan bumi dalam 6 hari menurut Al-Quran dan sains. Bagaimana bumi ini terbentuk? Apakah benar diciptakan dalam 6 hari? Dan bagaimana sains menjelaskan proses ini? Dalam video kali ini, kita akan mengungkap keselarasan antara Al-Quran dan teori ilmiah seperti Big Bang, pembentukan atmosfer, penciptaan gunung, hingga munculnya kehidupan pertama di lautan. Hal yang paling mengejutkan, banyak ayat Al-Quran yang sudah menjelaskan konsep ini lebih dari 1400 tahun lalu, bahkan sebelum sains modern menemukannya. Jadi, apakah penciptaan bumi dalam 6 hari itu benar-benar terjadi? Atau ini hanya perbedaan istilah antara sains dan wahyu? Tonton videonya hingga habis, karena jawabannya akan mengubah cara kalian melihat alam semesta. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dan jumpa lagi bersama saya di channel Living Quran, tempat di mana kita bercerita dan mencari fakta dalam kehidupan ini. Baik teman-teman, dalam kehidupan ini banyak sekali misteri-misteri yang belum kita ketahui. Salah satu contohnya seperti yang disebutkan dalam video pembuka pertama, yaitu fakta penciptaan bumi dalam 6 hari menurut Al-Quran dan ilmuwan. Menarik bukan untuk kita bahas kali ini? Oke, sebelum kita bahas fakta menariknya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, serta share ke teman-teman yang lain, agar kita semua mengetahui fakta-fakta menarik dalam kehidupan ini. Bagaimana bumi ini tercipta? Apakah benar bumi diciptakan dalam 6 hari, ataukah ini hanya sekedar mitos? Dalam berbagai peradaban, teori tentang penciptaan alam semesta telah menjadi perdebatan panjang. Namun, Al-Quran sudah menjelaskan proses ini lebih dari 1400 tahun yang lalu. Menariknya, banyak teori ilmiah modern yang ternyata selaras dengan ayat-ayat dalam kitab suci ini. Lalu, bagaimana sebenarnya proses penciptaan bumi menurut Al-Quran dan para ilmuwan? Mari kita bahas bersama. Dalam Al-Quran, Allah SWT berfirman, "Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa." Tercantum dalam Quran Surat Hud ayat 7. Para ilmuwan menyebut bahwa alam semesta berawal dari sebuah ledakan besar yang dikenal sebagai Big Bang. Teori ini menyatakan bahwa sekitar 13,8 miliar tahun yang lalu, alam semesta berasal dari satu titik yang sangat kecil dan padat, lalu meledak dan mulai mengembang. Menariknya, Al-Quran telah menyebutkan konsep ini dalam surah Al-Anbiya, yang artinya, "Dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi itu dahulu adalah satu yang padu, kemudian kami pisahkan antara keduanya." Quran Surat Al-Anbiya ayat 30. Hal ini selaras dengan teori Big Bang, di mana alam semesta awalnya bersatu sebelum akhirnya terpisah dan mulai membentuk galaksi, bintang, dan planet. Setelah ledakan besar, alam semesta masih dalam kondisi kacau. Partikel, gas, dan debu mulai berkumpul, membentuk struktur awal galaksi dan tata surya. Dalam Al-Quran disebutkan, kemudian dia menuju penciptaan langit, dan langit itu masih berupa asap. Lalu dia berkata kepadanya dan kepada bumi, "Datanglah kamu keduanya menurut perintahku dengan suka hati atau terpaksa." Keduanya pun menjawab, "Kami datang dengan suka hati." Quran Surat Al-Fussilat ayat 11. Kata asap dalam ayat ini merujuk pada gas dan debu kosmik yang masih berantakan, sebelum akhirnya membentuk langit dan atmosfer. Dalam sains, ini dikenal sebagai teori nebular hypothesis, yang menyatakan bahwa tata surya kita terbentuk dari awan, gas, dan debu raksasa yang kemudian berkondensasi.
Setelah atmosfer mulai terbentuk, bumi masih berupa bola panas yang dipenuhi aktivitas vulkanik. Lambat laun, bumi mulai mendingin dan kerak bumi mulai terbentuk. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan telah kami jadikan di bumi ini gunung-gunung yang kokoh agar bumi itu tidak goncang bersama mereka." Quran Surat Al-Anbiya ayat 31. Ilmuwan menyebut bahwa gunung-gunung terbentuk dari pergerakan lempeng tektonik yang terus bergerak hingga saat ini. Gunung berfungsi sebagai pasak yang menstabilkan kerak bumi, sesuai dengan penjelasan dalam Al-Quran. Pada tahap ini, matahari, bulan, dan benda langit lainnya mulai terbentuk. Al-Quran menyebutkan dalam surah Yunus, yang artinya, "Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya, dan Dia menetapkan tempat-tempat bagi perjalanan bulan." Quran Surat Yunus ayat 5. Sains membuktikan bahwa matahari adalah bola gas raksasa yang menghasilkan energi melalui reaksi nuklir, sementara bulan tidak memiliki cahaya sendiri, melainkan hanya memantulkan cahaya dari matahari. Setelah bumi mulai stabil, air mulai muncul dalam bentuk hujan lebat yang turun selama ribuan tahun, membentuk samudera, dan kami jadikan dari air segala sesuatu yang hidup. Quran Surat Al-Anbiya ayat 30. Dalam sains, diketahui bahwa kehidupan pertama kali muncul di lautan, dalam bentuk mikroorganisme yang kemudian berkembang menjadi makhluk hidup yang lebih kompleks. Pada hari ke-6, Allah menciptakan hewan-hewan darat dan manusia pertama, yaitu Nabi Adam alaihissalam. "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." Quran Surat Al-Baqarah ayat 30. Ilmuwan menemukan bahwa manusia pertama muncul sekitar 300.000 tahun yang lalu. Namun, Al-Quran tidak menyebut secara spesifik kapan Adam alaihissalam diciptakan, yang berarti ada ruang bagi interpretasi ilmiah. Ada juga sebuah teori yang kita kenal, yaitu teori Darwin. Teori ini dikembangkan oleh Charles Darwin dalam bukunya On the Origin of Species 1859. Darwin berpendapat bahwa semua makhluk hidup, termasuk manusia, berevolusi melalui seleksi alam. Menurut teori ini, manusia bukan diciptakan dalam bentuknya yang sempurna sejak awal, tetapi mengalami evolusi selama jutaan tahun. Kesimpulannya, dari semua penjelasan ini, kita melihat bahwa banyak konsep ilmiah yang selaras dengan Al-Quran. Allah menciptakan bumi dalam 6 hari yang dapat diartikan sebagai 6 tahap penciptaan. Sains modern justru semakin menguatkan bahwa penciptaan alam semesta bukanlah proses instan, melainkan melalui tahapan yang sangat panjang. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, serta pergantian malam dan siang, terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal." Quran Surat Ali Imran ayat 190. Adapun hikmah yang bisa kita ambil dari hal ini, yaitu ilmu pengetahuan berusaha menjelaskan asal-usul manusia dengan bukti empiris, sementara agama memberikan pemahaman spiritual tentang penciptaan manusia. Keduanya tidak harus bertentangan, melainkan bisa saling melengkapi untuk memahami kebesaran Allah. Lalu, manusia bukan hanya makhluk biologis, tetapi juga memiliki kesadaran, akal, dan moralitas yang membedakannya dari makhluk lain. Hal ini menunjukkan bahwa manusia memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga bumi dan menjalankan tugasnya sebagai khalifah. Serta baik teori sains maupun ajaran agama mengajarkan kita untuk terus mencari kebenaran. Dalam Islam, Allah berulang kali menyeru manusia untuk berpikir, merenung, dan mencari ilmu agar lebih memahami ciptaannya. Perbedaan pandangan antara sains dan agama bukanlah sesuatu yang harus memecah belah. Sebaliknya,
Perbedaan ini bisa menjadi sarana diskusi dan eksplorasi yang lebih dalam tentang siapa kita dan dari mana kita berasal. Mengetahui betapa rumit dan luar biasanya proses penciptaan manusia, baik dari perspektif sains maupun agama, seharusnya menumbuhkan rasa syukur dalam diri kita. Kita tidak muncul begitu saja, tetapi melalui proses yang luar biasa, baik dalam penciptaan langsung maupun dalam sejarah panjang kehidupan di bumi. Akhirnya, yang terpenting bukan hanya di mana kita berasal, tetapi bagaimana kita menjalani hidup ini dengan baik dan memberikan manfaat bagi sesama. Itulah pembahasan tentang penciptaan bumi menurut Al-Quran dan para ilmuwan. Bagian mana yang paling membuat kalian kagum? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk lebih banyak konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.